bahwa BPMA ini ya seperti nggak sadar diri begitu. Udah kinerjanya buruk tapi minta naik gaji. Nah, tapi ini sekali lagi itu pemberitaan tadi ya. Ini kalau benar mereka minta naik gaji, saya ingin katakan bahwa mereka orang-orang yang tidak tahu malu, tidak tahu diri begitu. Ya, karena selama ini pendapatan mereka cukup besar. Cukup besar pendapatan mereka, sangat tinggi ya. Kalau kita lihat misalnya itu ada fasilitas kepala BPMA sampai 60 juta lebih, kemudian wakil kepalanya 50-an juta, 40-an, deputinya 40-an juta, ditambah lagi dengan fasilitas lainnya, asuransi dan sebagainya. Ini pendapatan yang sangat besar. Sementara di sisi lain kita lihat kinerja BPMA itu justru setback, mundur dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Aminah di channel Pehtam, tepatnya di episode ke-66 tahun kedua, edisi Senin 7 April 2022. Bagi rekan Lun yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif pastinya dari pemirsa Pehtam memandum yang di rumah. Baik pemirsa Pehtam ya, ini kita menilai kinerja Badan Pengelola Migas Aceh BPMA pada tahun 2021 turun secara signifikan jika dibandingkan dengan penerimaan pemerintah Aceh dari DBHM pada tahun 2020, yaitu sebesar 406 miliar. Wow, ini angka yang sangat signifikan ya pemirsa Pehtam. Di tengah-tengah kinerja yang tidak memuaskan tersebut, ternyata BPMA malah mengusulkan kenaikan gaji mencapai 400% dari gaji saat ini. Nah, kita akan bahas itu bersama narasumber kita, Bang Sa'ya Merizal ya, sebagai MPO Aceh ini, dengan tema kita pendapatan migas Aceh turun secara drastis, pejabat BPMA minta naik gaji. Assalamualaikum Bang Sa'ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik nih Bang Sa'ya, tema kita pendapatan migas Aceh turun drastis, pejabat BPMA minta naik gaji. Ini apa permasalahan di BPMA sendiri nih Bang Sa'ya? Ya, yang kita potret ya selama 2 tahun ini berbicara soal kinerja. Ya, saya pikir sorotan terhadap BPMA juga dalam 2-3 tahun ini juga cukup masif lah bisa dikatakan. 2 tahun lalu saya pernah ngomong kinerja BPMA itu seperti diibaratkan oleh orang kita di Aceh itu mahayum talo ngayum lumo. Artinya ya, ongkos kerjanya itu terlalu besar sementara hasilnya kecil begitu. Nah, inilah yang terjadi hari ini. Inilah yang sekarang sedang kita rasakan di Aceh. Kehadiran BPMA ini sebenarnya ada nggak manfaat yang besar, manfaat yang signifikan untuk masyarakat Aceh. Jadi terkait dengan pemberitaan bahwa BPMA minta naik gaji, kemudian di sisi lain ada pendapatan migas yang turun drastis, sangat jauh sekali ya, anjlok begitu. Nah, ini sebuah kontradiksi ya, sebuah bahwa BPMA ini ya seperti nggak sadar diri begitu. Udah kinerjanya buruk tapi minta naik gaji. Nah, tapi ini sekali lagi itu pemberitaan tadi ya. Ini kalau benar mereka minta naik gaji, saya ingin katakan bahwa mereka orang-orang yang tidak tahu malu, tidak tahu diri begitu. Ya, karena selama ini pendapatan mereka cukup besar. Cukup besar pendapatan mereka, sangat tinggi ya. Kalau kita lihat misalnya itu ada fasilitas kepala BPMA sampai 60 juta lebih, kemudian wakil kepalanya 50-an juta, 40-an, deputinya 40-an juta, ditambah lagi dengan fasilitas lainnya, asuransi dan sebagainya. Ini pendapatan yang sangat besar. Sementara di sisi lain kita lihat kinerja BPMA itu justru setback, mundur dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Kita harus ingat bahwa kehadiran PP 23 tahun 2015 itu, ya, tujuan kehadiran BPMA yang ingin dirasakan oleh masyarakat Aceh ketika kewenangan migas itu dikembalikan untuk dikelola sendiri oleh Aceh. Itu harapannya adalah pendapatan pemerintah Aceh dari sektor migas bisa naik signifikan dibandingkan sebelumnya. Ya, itu harapannya begitu. Kenapa kita ingin kelola sendiri? Karena kita ingin ada pendapatan migas itu bisa lebih besar dan itu bisa digunakan untuk membiayai pembangunan di Aceh. Itu harapannya ketika misalnya dalam UPA itu
ada pasal ya yang memberikan kewenangan bagi Aceh mengelola migas, walaupun dibatasi hanya sampai 12 mil laut begitu. Nah, itu harapannya dan dikejar, lahirlah PP. Nah, dari PP ini lahirlah BPMA. Nah, ketika BPMA lahir dalam proses yang berjalan sudah sekitar 6-7 tahun ini, ya, makin kesini makin mundur kinerjanya begitu. Ya, kalau kita lihat, ya, pendapatan kita ukur saja dari pendapatan Migas Aceh, terus trennya menurun. Nah, yang paling parah tahun ini, tahun kemarin ya 2021, saya nggak tahu ya apakah benar atau tidak bahwa pendapatan Migas Aceh itu hanya 10 miliar. Ya, saya menduga bahwa itu ada kekeliruan. Kekeliruan angka maksud Anda? Angka. Ya, saya pikir tidak mungkin. Ya, dari pendapatan 400 bisa turun sampai 10 miliar itu tidak mungkin. Nah, kekeliruan ini saya pikir juga menjadi tanggung jawab BPMA untuk meluruskan, mencari di mana missingnya. Kalau benar keliru, tapi kalau betul-betul 10 miliar, berarti BPMA itu nggak bekerja. Ya, cuma wet-wet kaki aja di kantor. Tiap bulan masuk gaji. Apa yang mereka berikan? Apa karya mereka untuk rakyat Aceh? Ya, mereka harus ingat, mereka di situ digaji oleh rakyat, dengan uang rakyat. Ya, mereka bukan perusahaan, itu harus diingat. Jadi itu persoalannya, saya pikir. Kalau benar ada keinginan dari pihak BPMA untuk meminta kenaikan gaji, ini benar-benar sudah sangat tidak tahu diuntung. Ya. Tidak tahu diuntung karena memang tidak sesuai dengan kinerja Bang Sakya ya? Sangat tidak sesuai dengan kinerja. Itu saya pikir. Oke, pemirsa PTM, ini ya data-data mungkin terkait tentang berapa sih sebenarnya gaji dari kepala BPMA sendiri. Itu totalnya senilai, kalau gaji pokok ya, ini 65 juta, ini beragam dari sumber berita. Kemudian ditambah lagi tunjangan pokok, itu 23% senilai, itu mendekati 80 juta. Kalau misalnya belum lagi THR, itu di atas, kalau saya totalkan pemirsa PTM, 100 juta. Tapi sebelum ke situ, kita saksikan dulu ya iklan yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Ibadah puasa Ramadan tentunya ibadah yang sangat istimewa karena Ramadan adalah penghulu dan pemimpin dari setiap bulan. Sayyidus Syuhur, yaitu pemimpin dari bulan-bulan yang lain. Amal ibadah yang kita lakukan di bulan puasa ini dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak dan begitu penghargaan yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu kami berharap kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, mari kita penuhi bulan Ramadan ini dengan amal-amal saleh kita, memperbanyak sedekah kita, melaksanakan salat berjamaah 5 waktu, dan mari kita peduli kepada sesama kita, dan insya-Allah kita akan menjadi hamba yang bertakwa sesudah ibadah puasa ini kita laksanakan. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa dan Allah meridai amal ibadah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Sakya, kalau misalnya dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, itu apa sih dampaknya sehingga anggaran terus menurun seperti itu? Iya, mungkin produksinya ya, produksi hulu di sektor hulunya, produksi migasnya terus menurun bisa jadi. Tetapi kan kita berharap keberadaan BPMA ini terus bisa memaksimalkan potensi migas yang ada di Aceh, ya kan? Ya, misalnya dengan lahir ada eksplorasi atau eksploitasi baru begitu. Itu yang kita harapkan. Mereka bekerja mencari sumber-sumber baru, kemudian melelang ke perusahaan migas begitu. Itu yang kita harapkan, kerja mereka. Kemudian mengatur, terus yang sudah existing, sudah berproduksi, mereka dorong supaya produksinya ini bisa tetap stabil begitu, tidak terjadi penurunan secara
drastis dan sebagainya lah. Artinya keterlibatan mereka harus proaktif, harus aktif bekerja untuk mengawal agar produksi migas Aceh ini bisa dipertahankan. Ya kalaupun tidak bisa meningkat, harusnya memang harapan kita kan meningkat. Ketika kita kelola sendiri, ada kewenangan besar sudah diberikan kepada kita, ya kita bisa cari sumber-sumber migas baru, dan yang sudah berproduksi dikawal supaya produksinya tidak terganggu dan sebagainya. Ini yang harus dilakukan sebenarnya. Nah, tapi saya meragukan profesionalitas BPMA hari ini, terutama para pejabatnya begitu. Ya. Nah, terutama pimpinannya, Anda meragukan? Iya, di level top manajemennya lah, kepalanya, wakil kepala, deputi, mungkin sampai direktur lah. Kalau staf-staf ya mungkin ya mereka cuma pelengkap penderita aja di situ kan. Tapi kita bayangkan, apa yang mereka lakukan? Saya waktu itu menonton sebuah diskusi via Zoom ya. Waktu itu salah satu deputi BPMA dia mempresentasikan target penerimaan waktu itu sekitar 200-an miliar begitu. Nah, kemudian ada informasi, ada keterangan dari pihak Dinas Keuangan Aceh pada per 30 Desember 2021 pendapatan migas Aceh yang ditransfer oleh Kementerian Keuangan itu hanya 10 miliar. Nah, itu mungkin yang menjadi sumber dari media yang memberitakan ya. Saya pikir itu. Nah, di situ ada problem sebenarnya. Saya meyakini bahwa angka itu keliru. Nah, apakah ini dikejar tidak? Dicari nggak? Di mana missingnya? Harusnya BPMA ini berperan. Dia punya listing produksi. Ya, liftingnya itu mereka punya begitu. Ya, dari angka lifting ini kan bisa dikonversi. Berapa angka penjualan dan sebagainya. Mereka punya dan tugas mereka untuk itu. Dan mereka harusnya tahu kalau angkanya seperti ini dikalikan persentase yang menjadi hak Aceh, yang menjadi kewenangan BPMA itu 70%. Ya, kalau minyaknya 15 plus 55, kalau migasnya 30 plus 40, ya, mereka tahu dan kasih tahu sama pemerintah Aceh, ini loh hak pemerintah Aceh dari sektor migas yang diproduksi di Aceh. Kalau misalnya ada kekeliruan di kementerian, tinggal pemerintah Aceh kejar dengan disupport oleh BPMA. Nah, tapi ini apakah ini terjadi atau tidak, kita nggak tahu sampai sekarang. Tapi belum ada klarifikasi nih Bang saya dari PMA sendiri, apakah 10 miliar ini angka yang benar atau tidak seperti itu. Artinya ya wallahu alam, artinya kan keterangan resmi itu dari Kepala Dinas Keuangan, dari Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh BPKA. Keterangan resmi yang menyebutkan bahwa penerimaan Aceh hanya 10 miliar. Nah, kalau kemudian kita lihat juga di rencana APBN 2022, ya memang juga turun drastis begitu. Ya. Target penerimaan migas Aceh turun drastis di APBN itu sudah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Target pendapatan migas Aceh sangat kecil. Nah, ini sangat saya pikir dengan dana bagi hasil saja tidak mungkinlah 10%. Apalagi kita punya tambahan dana bagi hasil TDBH migas itu. Yang tadinya yang minyak 15% ada tambahan 55, migas 30% ada tambahan 40%. Saya pikir ini tidak logis. Tapi nah sekarang seperti yang dikatakan tadi, sampai sekarang nggak ada klarifikasi soal kebenaran data itu kan. Dan itu membuat pemirsa PTM bertanya-tanya nih ya. Dan bertanya-tanya. Dan bagi saya, ya kemudian sampailah pada kesimpulan bahwa orang-orang yang hari ini menjadi pengelola, menjadi pejabat di BPMA ini orang-orang yang tidak punya kapasitas sama sekali. Mereka nggak becus, ya. Mereka hanya menjalankan rutinitas, tetapi tugas-tugas pokok, substansi dari tanggung jawab yang diemban BPMA tidak mereka laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ketua BPMA sendiri dipilih oleh siapa nih, Bang? Nah, ini saya juga mau sorot soal ini ya. Harusnya BPMA ini itu dimanage secara profesional. Tapi kalau kita lihat, ini ada intervensi kekuasaan. Ya kalau kita kita flashback lah ke belakang ya. Waktu itu pasca terpilihnya Irwandi Nova sebagai gubernur, tidak lama itu ada proses seleksi jabatan di pimpinan BPMA ini, ya, dibuka seleksi. Dan terpilih waktu itu Pak Azhari kalau tidak salah. Nah kemudian ketika Pak Irwandi sudah tersangkut kasus oleh penggantinya Pak Nova Iriansyah, waktu itu PLT beliau tergeser, mencopot. Padahal itu kan hasil dari pemerintahan mereka gitu. Hasil dari pemerintahan Irwandi Nova. Ya. Kebijakan bersama Irwandi dengan Nova. Tapi itu dicopot oleh Pak Nova.
Dan itu bisa? Ini bagi saya, ini kemudian lembaga yang seharusnya dikelola profesional, kemudian dipolitisasi. Ya, kekuasaan mengintervensi. Dicopot, ditaruh orang baru. Meskipun tidak punya... Sekarang kita lihat misalnya nih ya, kalau berbicara, dulu Pak Azhari dicopot oleh Pak Gup Nova ya, sekarang Pak Gup. Tapi sekarang beliau dikasih kepercayaan menjadi Kepala Perwakilan SKK Migas wilayah Kalimantan Sulawesi. Itu salah satu lumbung utama migas Indonesia. Oleh pemerintah pusat, oleh SKK Migas dikasih kepercayaan yang besar. Nah, di BPMA dicopot oleh Gubernur Nova. Ada apa ini? Ya kan? Diganti dengan orang baru. Nah, orang baru ini nggak becus. Buktinya sekarang. Makin kesini pendapatan migas Aceh makin anjlok. Ya. Menurut saya, ini sudah saatnya bagi Gubernur Aceh untuk mengevaluasi mereka. Mereka ini kumpulan orang-orang gagal yang ada di BPMA sekarang ini, yang jelas telah merugikan rakyat Aceh. Seharusnya kehadiran BPMA itu seperti saya katakan tadi, itu bisa mendorong produksi migas Aceh naik, bisa mendorong peningkatan pendapatan migas Aceh dari dana bagi hasil dan tambahan dana bagi hasil migas. Dan itu bisa mendongkrak APBA kita. Pendapatan asli Aceh, APBA kita. Itu output yang kita harapkan. Tapi karena dikelola oleh orang-orang yang tidak becus, ya saat ini, akhirnya masyarakat Aceh yang dirugikan. Ya, kenapa saya katakan begitu? Banyak juga di situ. Ada orang ya yang baru beberapa tahun kerja di perusahaan migas, tiba-tiba di BPMA jadi deputi. Ya. Seharusnya jabatan deputi itu diberikan kepada orang yang punya pengalaman panjang. Nah, orang kerja di perusahaan migas itu dia bekerja di korporasi. Dia tidak paham regulasi. BPMA ini regulator. Nah, harusnya orang-orang yang punya pengalaman panjang dalam bidang regulasi. Oke. Ini yang kemudian menurut saya wajar kalau BPMA ini hancur lebur begitu. Oke. Ya, tunggu sebentar lagi nanti akan ada suara bubarkan BPMA itu. Tunggu saja sebentar lagi. Oke, Bang Sakya, tapi dari kinerja ini berapa tahun sih sebenarnya sudah bekerja nih BPMA-nya, dari 2017 kah sampai sekarang atau berapa tahun? Semenjak? Iya, kalau dasar pembentukannya PP 2015 ya, 23 2015. Mungkin efektifnya terbentuk sekitar 2016 atau 2017. 2016-17 ya. Artinya dari beberapa tahun itu tidak ada Anda melihat prestasi dari kepala BPMA? Makin kesini makin turun begitu. Ini yang menjadi problem, dan puncaknya di periode ini, di pejabat sekarang ini, di kepala sekarang, di wakil kepala, deputi-deputi yang ada sekarang. Kinerjanya benar-benar anjlok begitu. Oke, dan tidak tahu malu minta naik gaji. Ya kalau benar minta naik gaji ya. Dan itu tidak wajar nih Bang saya kalau mereka minta naik gaji karena memang kinerja mungkin yang terlalu sangat berat. Tidak wajar. Harusnya gajinya dipangkas bukan minta naik. Kenapa saya katakan dipangkas? Orang kinerjanya jelek kok. Ya, kalau dalam prinsip reward and punishment itu, ya mereka harusnya dipangkas gajinya itu. Ya, pemberian gaji mereka itu harus berdasarkan kinerja harusnya. Ya, kalaupun tidak gaji pokoknya, ya tunjangan-tunjangan yang lain harusnya berdasarkan kinerja. Ini kinerja anjlok kok, pendapatannya masih 60-70 juta. Ya, tinggal ongkang-ongkang kaki aja di situ. Semua orang bisa ya Bang? Semua orang bisa. Nah, saking miskinnya prestasi mereka itu sampai-sampai ya ada objek kewenangan SKK Migas terkait eksplorasi migas di Aceh di atas 12 mil. Ya, yang masuk ke kewenangan SKK, itu juga digembar-gemborkan oleh BPMA seakan-akan itu bagian dari prestasi BPMA. Itu saking miskinnya. Tapi saya heran juga kemarin, ada aja lembaga datang bawa piagam penghargaan. Orang gagal kok dikasih piagam penghargaan. Ini saya nggak habis pikir juga. Sepertinya di Aceh ini piagam penghargaannya seperti labelitas saja nih Bang Sakya. Iya, jadi murahan jadinya kan. Siapapun bisa order piagam penghargaan. Ini orang-orang gagal dikasih piagam penghargaan. Saya nggak tahu ada perselingkuhan apa di belakang itu, wallahu alam, entahlah. Tapi yang jelas hari ini BPMA ya itu telah gagal memenuhi harapan rakyat Aceh. Harapan besar rakyat Aceh, kehadiran BPMA itu mampu mendongkrak penghasilan pemerintah Aceh di sektor migas.
Oke, Bang Saya. Bang Saya, kita akan merujuk nih ke masa lalu ya. Pada tahun 2014, ini pendapatan Aceh dari sumber migas sebelumnya ada di BPMA, itu bagi hasilnya sekitar 400 miliar sampai dengan 450 miliar. Tahun berapa tuh? Itu tahun 2014. Dari 2017 ini sampai ke 2021 tidak ada lagi angka ratusan itu, Bang Sakya. Apakah memang tidak ada sebelum ada BPMA aja bisa dapat bagi hasil 400, ini setelah ada malah turun. Apakah BPMA ini memang tidak perlu ada di Aceh atau seperti apa? Ya sebenarnya harapan kita, harapan masyarakat Aceh, harapan pemerintah Aceh dan harapan para pemimpin di Aceh sebelumnya ketika memasukkan klausul hak pengelolaan migas dalam UPA menjadi kewenangan Aceh, harapannya kan makin besar pendapatan kita. Yang dulunya dikelola orang, bisa saja misalnya kita dikibulin, angkanya direkayasa, dipalsukan. Nah, dengan kita kelola sendiri kan lebih transparan, lebih paham kita, lebih tahu di mana titik-titik migas yang berpotensi untuk dieksplorasi dan dieksploitasi. Nah, ini harapannya. Nah, tapi yang terjadi kan, ya seperti saya bilang tadi, setback gitu, mundur justru. Nah, kita pendapatan Aceh dari sektor migas sebelum ada BPMA, waktu masih di bawah SKK itu besar loh, pernah triliunan juga. Triliunan sampai di atas 500 miliar, 600 miliar, kita pernah pada angka-angka 600-700 miliar itu. Dan setiap tahunnya, ya, dana bagi hasil migas ini kemudian di-share dengan kabupaten kota. Ya, setiap PBK, PBA itu ada logo di belakangnya itu tertulis sumber migas. Oke, kalau sekarang Anda melihat transparansinya seperti apa? Ya seharusnya ini makin transparan, makin terbuka, makin terang benderang dengan dikelola oleh lembaga yang khusus mengelola migas di Aceh. Ya walaupun SK mereka Kementerian SDM, ini mereka dasarnya dibentuk berdasarkan undang-undang pemerintah Aceh. Artinya mereka bekerja atas amanah rakyat Aceh. Ya. Gaji mereka itu juga saya yakini bahwa itu bagian dari pendapatan migas Aceh untuk membiayai mereka. Jadi mereka tidak bisa lepas diri. Oh, kami APBN, kami di bawah kementerian. Nggak bisa. Anda kalau nggak becus mundur aja. Saya pikir kalau sekarang ini orang-orang yang sekarang berada di sana itu tahu malu, sudah harus mundur semua itu. Atau kalau memang Gubernur Nova, ya kan, punya tanggung jawab, merasa bahwa ada missing, ada kegagalan dalam upaya meningkatkan pendapatan Aceh di sektor migas, apalagi Otsus mau selesai, ya, ini harus segera dievaluasi. Orang-orang ini harus dicopot, diganti dengan yang baru, yang profesional, yang punya kapasitas sesungguhnya, bukan kapasitas ngomong-ngomong aja begitu. Tapi sudah dilakukan nggak sama Pak Nova untuk evaluasi kinerja BPMA ini sendiri, Bang Saya? Wallahu alam, kita nggak tahu. Yang jelas kan seperti pembiaran, jalan aja begitu. Saya nggak tahu lah seperti apa, ya, seperti pembiaran. Apalagi kemarin itu ada pengambil alihan Blok B, yang digembar-gemborkan, kita ambil, kita kelola sendiri, akan jadi legasi buat anak cucu. Nah, ternyata juga ada skandal di baliknya, dan di belakang itu juga BPMA terlibat. Tiba-tiba Blok B itu sekarang ada sahamnya Bakri di situ. Nah, saya nggak tahu apakah skandal ini juga ikut, ya, bagian dari politisasi kelembagaan BPMA, memanfaatkan BPMA untuk memberikan legitimasi bagi masuknya Bakri di Blok B, ya, sehingga mungkin ya ada semacam konflik kepentingan. Ya, profesionalitas itu kemudian ditepikan begitu. Tidak lagi melihat kinerja secara profesional. Kalau kita mau jujur ya, secara profesional, mereka jelas-jelas gagal. Gagal total menurut saya. Dan semua harus ganti itu di level top manajemennya. Baik, Bang Saya, apakah ini sama nasibnya nanti seperti BPKS nih, Bang Saya, BPMA ini? Ya pada akhir-akhirnya kan akan begitu juga. Nanti tunggu aja sebentar, nggak lama lagi tuh akan banyak yang teriak bubarkan BPMA, bubarkan BPMA. Itu yang, kalau itu yang terjadi sangat kita sayangkan. BPMA ini keistimewaan yang kita miliki oleh Aceh, bisa punya badan sendiri yang mengelola migas sendiri. Tapi yang salah sebenarnya orang-orangnya. Ya,
Saya nggak berharap kalau misalnya banyak tikus-tikusnya bermasalah, tikus-tikusnya aja dikeluarkan dari rumah. Artinya BPMA-nya nggak perlu dibubarkan? Jangan begitu. Kalau BPMA-nya dibubarkan, artinya merugikan rakyat Aceh nih, Bang Syakya? Iya, ya kalau misalnya ada yang bermasalah, mereka aja dikeluarkan. Dan diganti ya dengan orang-orang yang baru yang punya kapasitas. Punya profesionalitas dalam mengelola ini, sehingga harapan masyarakat Aceh ke depan, ya kan, produksi migas ini bisa meningkat, pendapatan dari migas bisa meningkat, apalagi dengan Otsus yang tahun depan tinggal 1%, kita berharap bisa ditutupi sebagian oleh pendapatan dari sektor migas. Nah, apalagi 2027 nanti juga akan tidak ada lagi Otsus. Ya, kalau misalnya nih tidak ada revisi yang pemerintah pusat setuju untuk berpanjang Otsus. Dulu kan cita-citanya itu. Karena kita tahu bahwa Otsus ini terbatas, kita berharap kewenangan yang bersifat ekonomis, yang bersifat bisa mendatangkan hasil, mendatangkan pendapatan yang signifikan untuk pemerintah Aceh, untuk rakyat Aceh, itu yang kita kejar. Nah, saya khawatir, jangan-jangan gara-gara kegagalan orang-orang di dalam BPMA sekarang ini, nanti kita justru masyarakat akan resisten. Untuk apa kita minta kewenangan dari pusat? Begitu diberi, kita gagal terus begitu. Ya, padahal yang gagal orang-orangnya, bukan lembaganya. Tapi orang-orangnya nggak pernah sadar diri. Harusnya mereka mundur. Kalaupun mereka nggak mau mundur, gubernurnya copot. Itu solusinya. Ganti dengan orang-orang baru. Kalau bukan minta naik gaji solusinya. Mana mau mundur ya pemirsa PHTM, soalnya gajinya ini lumayan ya, 80 jutaan. Nah, tapi pemirsa PHTM kita ngelihat lagi nih, karena migas sendiri itu anggarannya dari DIPA ya, Bang Syakya? Iya, BPMA itu ya belanjanya belanja negara, APBN, DIPA, Kementerian SDM, ya kan? Tapi saya meyakini bahwa sumbernya itu tetap dari pendapatan pemerintah dari migas di Aceh yang diberikan ke mereka. Oke, tapi kenapa nih Bang Syakya, ini setiap 2020 sampai 2022 ini ada memang pagu anggaran, misalnya tahun 2020 itu 77 miliar lebih, kemudian realisasinya 71 miliar dan sisa 6 miliar. Kemudian tahun 2021 pagu anggaran 64 miliar lebih, kemudian realisasinya 50 miliar dan sisa 14 miliar. Kenapa ada sisa nih Bang? Itu yang sisa-sisa itu kan program-program untuk peningkatan kapasitas, untuk yang mendorong bisa mendorong peningkatan kapasitas produksi migas di Aceh, soal pengawasan dan sebagainya, ya kan? Apakah yang habis-habis itu semua pendapatan mereka itu. Yang sisa-sisa ini kan inilah yang bagian dari kegagalan. Di sana ada pagu anggaran untuk mendorong penaikan produksi, pengawasan supaya produksi migas ini stabil dan sebagainya lah. Tapi yang terrealisasi penuh itu coba cek aja Pak, yakin saya. Ya, gaji, tunjangan dan sebagainya, SPPD dan sebagainya itu yang full. Nah, giliran yang untuk meningkatkan kinerja itu yang sisa. Jadi sisanya bukan mereka sudah berhemat, enggak. Justru di sanalah letak kegagalannya itu. Baik Bang Syakya, untuk wilayah kinerja BPMA sendiri di mana aja nih Bang Syakya kalau di Aceh? Wilayah kerjanya? Wilayah kerja yang jelas ada Aceh Timur ya, Medku, kemudian di Aceh Utara Blok B, ya seharusnya yang di Aceh Tamiang itu juga masuk wilayah mereka, sampai sekarang belum diambil alih, belum dialihkan dari SKK. Nah, saya pikir ini juga kelemahan BPMA. Ya, mereka dibentuk dengan dengan PP, dengan peraturan perundang-undangan. Ya kenapa negosiasi itu tidak berjalan dengan baik? Seharusnya pemerintah Aceh, BPMA, ya segera meng-clearkan persoalan ini dengan pihak Kementerian SDM, dengan SKK Migas, sehingga yang menjadi wilayah kewenangan Aceh, yang menjadi wilayah kewenangan BPMA itu betul-betul dikelola sepenuhnya oleh BPMA. Nah, kita khawatir kalau misalnya masih di bawah SKK nanti ada missing lagi soal lifting dan sebagainya begitu, dan itu berpengaruh terhadap pendapatan migas Aceh. Nah, saya pikir BPMA juga harus mengejar ini. Jangan hanya terima gaji, lebih banyak duduk di warung kopi. Itu saya sering lihat tuh pegawai BPMA, mereka lebih banyak di warung kopi daripada kerja di lapangan. Mungkin di warung kopi mencari inspirasi nih Bang Syakya. Saya nggak tahu yang jelas, tapi saya sering bertemu mereka lebih banyak menghabiskan waktu di warung kopi itu. Ya itu, dan hasilnya kita lihat sekarang. Pendapatan migas untuk Aceh
anjlok, turun drastis. Dan DPRA tidak ada merespons terkait ini? Terkait dengan DPRA, terkait dengan fungsi pengawasan DPRA, saya ya nanti akan mencoba mendorong, ya kita mintalah ya di kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada DPRA, ya ini adalah masalah besar bagi Aceh. Ketika BPMA gagal dalam tata kelola migas, DPRA tidak boleh berdiam diri, karena ini adalah salah satu sumber pendapatan yang dulunya signifikan untuk membiayai pembangunan di Aceh. Tiba-tiba kita kehilangan pendapatan ini. DPRA harus bergerak, dan saya pikir DPRA harus membentuk pansus migas, ya, melakukan investigasi secara komprehensif. Di mana missingnya ini, ya? Kalau memang BPMA ini gagal, harus dibongkar semuanya. Saya pikir itu DPRA tidak boleh berdiam diri, ya, karena ini juga menyangkut hajat hidup seluruh rakyat Aceh. Biaya sumber pendapatan Aceh untuk membiayai pembangunan dan mesejahterakan rakyat Aceh. Jadi DPRA harus mengambil langkah-langkah strategis secepatnya. Ya, salah satunya dengan segera membentuk pansus migas. Baik. Sehingga masalahnya dari hulu ke hilir bisa diungkap dan menghasilkan rekomendasi yang tepatlah untuk menyelesaikan persoalan migas dan persoalan tata kelola migas di Aceh, termasuk juga misalnya kayak persoalan yang kemarin itu yang yang terjadi ledakan di Aceh Timur. Nah, ini juga harus ada formulasi yang tepat, ya. Itu yang kita harapkan, saya pikir. Oke, untuk closing statement nih Bang, saya silakan apa yang Anda sampaikan ke pemirsa PHTM, baik itu mungkin kepada BPMA, Pak Nova, dan juga DPRA. Silakan Bang. Untuk rakyat Aceh, saat ini kita sudah melihat kinerja dari para pejabat di BPMA yang sama sekali gagal mempersembahkan karya terbaik. Pendapatan migas Aceh dari 400 miliar menjadi sangat kecil sekali. Maka kita harus memberi warning kepada mereka untuk segera memperbaiki kinerjanya atau segera cabut dari BPMA dan biarkan orang lain yang menggantikan. Ya, mereka kepada BPMA, Anda harus segera memperbaiki kinerja dalam waktu dekat secepatnya, ya, mengakselerasi berbagai ketertinggalan selama ini dalam kinerja BPMA. Kalau tidak, ya lebih baik mundur. Karena bagi kami rakyat Aceh, pejabat-pejabat BPMA yang ada sekarang ini sudah terbukti gagal total. Kepada Gubernur Nova, jangan ragu untuk mencopot orang-orang yang sudah terbukti gagal dalam tata kelola migas di BPMA. Itu aja saya pikir pesan. Baik, terima kasih Bang Zaki atas waktunya. Bagi pemirsa PHTM di rumah, tetap tonton channel kita di setiap Senin dan Kamis pukul 2, dan jangan lupa tekan loncengnya, like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.